4, 3, 2, 1, Jos. Selamat datang bro. Brother, apa kabar? Kabar Sehat, men. sehat. Thank you undangannya lo. Sama-sama, kita lepas masker dulu biar lebih enak kita ngobrol ya. Oke. Nah, Yoi. lama tak jumpa nih. Yoi men, PPKM men. Iya PPKM, gimana nih PPKM nih, lancar? Ya semua sama lah ya, bukan masa yang mudah untuk kita hadapi, tapi ya harus yakin lah kalau kita Harus bisa yakin, ngelewatin ya. ini. Yoi. Mudah-mudahan cepat berlalu lah. Yoi. Bali cepat bangkit dan semua outlet tetap buka. Amin. Ya sama kayak yang dilakuin Jaan ini juga kan, selama PPKM juga tetap ada hal-hal baru kayak podcast ini. Ada. Kita coba aja gerbakan baru aja. Yoi. Siapa tahu ada yang minat untuk kita wawancarai. Kayak lo sekarang nih, gue terima kasih banget udah datang. Sama-sama, gue yang makasih juga udah Gue diundang. surprise nih ada kedatangan tamu yang luar biasa guys. Yaitu Bapak Elva. Dia dulu sempat di Ayana ya. Betul. Sempat di Rock Bar Ayana dan dia sekarang di PT apa bro? Gue di PNB sekarang. PNB itu apa? PNB itu distributor resmi untuk wine dan spirit, salah satunya adalah Edrington. Yes. Di mana Edrington itu core brandnya salah satunya adalah Macallan. Ya, jadi company gue sendiri importir untuk Edrington, Brown Forman mungkin orang lebih tahunya Jack D Herradura ya. Dan juga Bim Santori. Yoi. Lu berapa lama kira di ini? Udah hampir setahun ya. Ada hampir setahun ya? Yoi. Lama juga ya. Lumayan. Kenapa lu mutusin dari outlet balik ke ini? Jadi posisi lu apa sih di PNB? Gue sebagai brand marketing manager saat Brand ini. marketing manager. Yoi. Gila guys, ini gila bapak satu ini nih tinggi-tinggi nih jabatannya. Kalian yang pernah ke Rock Bar, kalau ngeliat bapak ini pasti kenal. Nanti kalau kalian nonton video ini ngeliat bapak ini pasti, oh ini kenal nih. Dia ini mixologist juga ya? Iya, gue lebih nyaman disebut bartender sih. Bartender daripada mixologist ya. Kenapa begitu? Ya basically mixologist juga bartender juga kan. Bartender juga. Everyone who take care the bar di depan ataupun di dalam bar ya itu bartender lah Pin. Benar. Tapi lebih asik sih bartender emang ya. Lebih familiar bartender, Elva bartender. Jadi guys malam ini podcast kita yang season ketiga. Podcast with Jaan kita akan bahas salah satu produk brandnya mereka yang benar-benar dicari orang banyak. Dikatakan premium, memang premium. Yaitu di Macallan. Macallan yang dia bawa saat ini adalah, gue pegang ya. Yoi silakan. Macallan Rare Cask. Yoi. Ini yang premium bro ya. Ini Rare Cask batch pertama. Batch pertamanya dia ya. 2019. Gila mantap nih. Jadi Macallan sendiri sekarang ngeluarin seri Rare Cask di mana setiap tahunnya cuma dipilih 50 barel yang paling unik menurut master distillernya dan jadilah Rare Cask ini. Nah, yang ini batch 2019. 2019-nya, berarti yang 2020 belum keluar. 2020 belum masuk ke Indonesia. Belum masuk ke Indonesia tapi udah keluar ya. Udah ada juga. Oke. Nah, Bro, yang gue pengen tanya nih, salah satu pertanyaan dari banyak orang. Macallan 12 itu kan ada 3 varian. Kenapa varian yang apa tuh yang sering dicari orang? Seri Oak sih, Seri orang Oak. paling banyak minati Seri Oak. Kenapa tuh bro? Ada apa dengan Seri Oak itu? Kalau Seri Oak mungkin lebih dahulu dikenal sama market ya. Karena dulu kan Macallan 12 itu cuma ada Macallan 12 itu cuma aja. Ada Macallan 12 aja. Iya, sekarang ada Macallan Trilogy. Di mana itu ada Seri Oak, Double Cask sama Triple Cask. Nah, yang Macallan lama ini ya Seri Oak ini sebenarnya. Jadi kenapa orang lebih tahu yang Seri Oak ya karena lebih duluan. Jadi Seri Oak ini yang lebih pertama ya? Iya, cuma nggak ada mention, Seri Oak ataupun Double Cask ataupun Triple Cask dulu. Nah, sekarang udah dikeluarin Macallan Trilogy dengan 3 cask varian yang berbeda itu. Betul. Nah, dari 3 varian ini pasti bahan dasarnya beda-beda nih. Kalau untuk Macallan yang Seri Oak apa bahan dasarnya dulu nih? Sorry agak. Nih. Lanjut aja. Jadi kalau untuk bahan dasarnya sih sama sebetulnya. Sama. Bahan dasarnya sama semua. Yang membedakan itu adalah si barelnya. Iya. Oh, si barelnya aja. Betul. Kalau bahan dasarnya itu sama dan pengumurannya pun juga sesuai yang disebutkan di botol. Di botolnya. Cuma yang membedakan adalah jenis barel yang dipakai untuk mengumurkan yang sebelum di bottling. Oh gitu. Gitu. Jadi guys, jadi kalian jangan salah paham bilang Macallan yang Seri Oak itu yang terakhir salah. Dia yang pertama ternyata kelahirannya dia yang pertama. Nah, yang setelah Seri Oak ini yang keduanya apa? Yang triple? Ada Double Cask dan Triple Cask. Nah ini sebetulnya juga mungkin karena juga munculnya belakangan. Jadi saat ini sih kalau kita lihat dari data kita, market kita yang nyukain Double Cask sama Triple Cask itu emang yang umuran sekitaran 30-an. Oh 30-an. Gitu, kebanyakan ya. Karena Seri Oak sendiri yang 35 tahun 35 tahun ke atas ya. Nah yang kebanyakan orang
tentang minum nih. Lu kan tahu nih bartender. Kenapa orang tuh terkadang untuk khususnya Macallan nih mau minum tuh tanpa campuran, tanpa mixer. Kenapa? Betul sih, banyak yang nanyain itu juga, dan bahkan juga banyak orang yang nanya juga kenapa Macallan dibilang sebagai single malt komersial yang harganya paling mahal juga. Iya, emang bener. Tapi di balik itu kan memang ada proses panjang juga yang akhirnya orang appreciate itu sampai untuk minum pun mereka nggak pakai mixer. Karena ya it is what it is. Udah terbaik dari yang diracik sama si master distillernya kan. Itu. Jadi untuk Macallan sendiri untuk proses pembuatannya kalau dihitung dari awal di mana pemilihan kayu untuk dibuat kasnya sendiri ya kalau dihitung total makan 106 tahun. Wow, 106 tahun. 106 tahun. Karena Macallan kenapa salah satu yang menyebabkan harganya mahal adalah karena dia pakai seri kas, cuma seri kas. Cuma seri kas aja. Ya, sedangkan seri kas yang dipakai oleh Macallan itu hanya dibuat dari 2 jenis kayu. Quercus alba dan Quercus robust. Quercus robust ya. Iya, dan Quercus albanya ini dia minimum umur 70 tahun. Dan Quercus robustnya itu minimum umur 100 tahun. Jadi pohon yang udah berumur 100 tahun baru boleh kayunya dibuat untuk oaknya si Macallan ini. Setelah jadi barel itu masih di seasoning dengan seri lagi? Selama 6 tahun. Kurang lebih. Jadi selama 4 tahun kemudian dikosongin, dikirim lagi ke Scotland segala macam, prosesnya makan 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Gitu. Jadi itu salah satunya kenapa membuat Macallan ini berbeda lah ya. Mungkin kalau orang mau bilang mana yang lebih enak mana enggak itu akan sangat personal. Tapi bener. Yang jelas Macallan ini berbeda lah dengan whisky yang lain. Iya, karena dia dari umur juga udah berbeda. Jadi cara pengemasannya juga pasti akan beda. Betul. Nah bro, terkadang gue sendiri kan sekarang nih gue lagi belajar nih di dunia hospitality, apalagi dunia malam. Terkadang ada tamu yang memang dia, gue gak mau pakai campuran tapi gue pengen pakai air putih. Gitu boleh gak? Itu bener apa gak kira-kira menurut lo nih? Benar apa nggak kalau pakai Macallan itu pakai air putih? Pakai air putih ya, bukan cuma untuk Macallan ya, untuk sebagian besar whisky dicampur dengan sedikit air putih itu adalah pilihan yang bagus, terutama untuk premium whisky ya, karena dengan sedikit air putih itu akan membuat flavornya lebih develop. Kenapa? Karena rata-rata whisky dibotolin dengan kadar alkohol 40%. Iya betul. Gitu. Sedangkan palate kita itu akan sangat sensitif juga terhadap alkohol. Makanya dengan ditambahkan air, kadar alkoholnya sedikit turun. Aromanya juga lebih develop karena salah satu yang menimbulkan aroma adalah kontak dengan oksigen, baik oksigen yang di udara ataupun yang ada di air itu sendiri. Jadi ya memang sepakat sih gue kalau sedikit ditambah air tuh. Itu sepakat ya. Iya, untuk premium whisky air lah udah. Air lah memang ya. Termasuk cuma ditambah es on the rock itu pun juga bagian dari nambah kadar air. Iya. Jadi lebih enak juga mungkin rasanya ya. Tapi berarti lo nggak sepakat dong kalau dicampur dengan yang lain, kayak ada soft drink yang lain, berarti nggak cocok banget ya? Karena udah terlalu manis ya. Gue nggak saranin itu sih. Udah nggak saranin ya? Gue nggak saranin itu untuk premium whisky dicampur dengan soft drink. Soft drink. Ya itu nggak saranin. Kalau gue pribadi, menurut gue terutama orang banyak yang mindsetnya whisky cola kan. Kalau menurut gue whisky itu nggak semuanya bisa ngeblend dengan cola aja. Betul. Akhirnya kebanyakan kalau whisky lu campur sama cola, mau whisky yang premium ataupun yang enggak, ketika dicampur sama cola hasil akhirnya nggak akan beda jauh. Iya pasti. Ya kalau personally dari gue sendiri whisky yang cocok dicampur sama Coca-Cola ya cuma Jack D. Karena ketika dicampur sama Coke menurut gue emang ada flavor yang develop di situ. Gitu. Memang ada benar khusus-khusus itu ya. Jadi guys gini ya, menurut Bapak Elpa dia sepakat sama semua orang dan sepakat sama gue, minum Macallan itu lebih baik dicampur air sedikit sama es. Kalau untuk dicampur sama soft drink itu jangan deh, pasti akan beda rasanya. Gue gak saranin itu sih. Betul Pak? Betul seperti itu. Tapi gue gak bisa ngejudge orang yang lebih suka digituin juga ya. Iya benar. Preference orang bisa selera jadi masing-masing juga. Ya. Cuma kalau yang kita udah tahu Macallan proses yang panjang gitu, bahkan si master distillernya sendiri nge-build satu batch itu mungkin ngabisin sepertiga dari hidupnya dia gitu. Benar. Jadi kalau kita sembarangan itu juga sayang juga ya. Sayang juga, apalagi ini minuman yang premium, sayang banget kalau kita cuma hanya sekedar minum. Tapi kebanyakan juga sih orang yang datang ke Jaan notabene tuh 50-50. Ada yang memang minta campur air, ada yang terkadang tuh nyeleneh tuh minta campur Sprite. Oke. Nah itu kan menurut gue kayak
bingung gue kok tumben baru ini ada orang minum whisky pakai itu, gue bilang. Ya udah deh akhirnya ya mereka memang kayaknya udah biasa. Iya. Nah secara nggak langsung Macallan sendiri sih udah ada banyak peminatnya juga ya. Udah banyak, jadi orang yang udah biasa minum Macallan mereka akan cari Macallan. Apalagi fanatiknya cari yang seri wax tadi itu agak repot juga. Kadang kita nggak punya. Ada yang nggak mau, gue udah bisa minum, berarti gue bilang nih orang lumayan peminum, gue mikir kayak gitu kan karena dia udah ngerti minuman. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau cari minuman Macallan yang ori dan memang benar-benar Macallan, nah di PT-nya Bapak Elpa, sebutin aja Pak PT-nya apa, nanti kita tag Instagramnya. Di Pansaniaga Bali, itu distributor kita di Bali, dan importir kita itu ada Pansaniaga Indo Perkasa. Oke. Nah Instagram Bapak sendiri apa namanya Pak? Nanti kita tag di bawahnya. Oke, kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut baik tentang Macallan atau minuman secara general, bisa tanya ke gue langsung di Instagram tipsy_sirloin_world. Waduh, nanti saya udah temenan sama Bapak ini di Instagram. Yoi, siapa yang gak temenan sama Al ya? Saya jujur guys, saya itu selalu berpatokan sama Bapak Elpa nih. Saya dulu tuh sering berkomunikasi sama dia nganter, walaupun nganter barang. Saya lihat, wah kayaknya Pak Elpa keren nih, dia ngerti gini. Gue liatin sepanjang Instagram ini, wah gue belajar dari dia guys. Orangnya dia ini smart, pinter. Menurut gue pinter, ini aja dia tahu banget nih cara ini Macallan. Makanya dia proper banget untuk gue panggil masalah Macallan. Bener kan Pak? Yoi, ya sama-sama saling belajar lah. Gue juga belajar dari lu juga kan. Enggak lah, Bapak yang lebih unggul. Jadi Pak, Macallan ini setahu saya yang ada pernah saya tahu, pernah saya jual. Saya tuh pernah jual Macallan loh Pak, diam-diam Pak. Oh ya? Iya, saya pernah jual Oscuro. Macallan 6. Iya. Presiden. Sama Macallan Folio 3 sama Folio 5. Itu harganya lumayan Pak. Iya, betul. Itu di Bali kira-kira udah ada yang punya belum Pak? Kalau udah ada yang punya udah. Udah ada yang punya. Iya, di kita sendiri kan juga memang kita pegang kan, karena sebagai importir resminya Macallan kita juga memiliki portofolio yang bisa dibilang dari yang komersial yang ada di bar-bar, di klub, dan juga sampai yang ke whisky connoisseur ataupun whisky collector series lah. Termasuk yang tadi disebut juga kan. Kalau di tempat Bapak sendiri ada Macallan-nya apa aja? Selain Macallan Trilogy ada Rare Cask, kemudian ada Macallan Series yang tadi dibilang series dari nomor 1 sampai nomor 6. Itu yang sekarang dibilang sebagai liquid investment ya. Iya benar. Karena harganya ya gila sih. Gila. Contohnya yang series number 1 itu 5 tahun lalu sampai sekarang itu harganya meningkat udah 1000% lebih sih. Itu terakhir yang Bapak tahu harganya berapa Pak? 22 juta. 22 juta. Dari 5 tahun lalu tuh kita launch masih harga di 1 jutaan. 1 jutaan sekarang udah jadi. Sekarang mungkin bisa dicek juga di situs-situs auction ataupun sekarang banyak online shop juga yang baik dari Indonesia ataupun luar yang masang harga whisky-nya kan. Iya. Yang series number 1 sih gila sih harganya. Nah sempat kemarin itu berapa bulan yang lalu itu saya ngubungin si Koko Stephen. Dia bilang, kok gue nyari Macallan Escuro nih, gue gak punya di Bali tapi ada di Jakarta, kalau mau gue ambilin. Gue bilang orangnya ada di Jakarta ini mau beli nih. Itu kan harganya sekitar 35 ya? Iya sekitar segituan. 35 juta guys untuk Macallan Oscuro. Sama gue pernah jual itu kalau gak salah Macallan M. Iya Macallan M. M itu hampir mencapai cepek. Iya sekarang udah hampir mencapai cepek. Iya, 100 juta loh itu Macallan itu. Kan yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia aja kayak Reflection itu udah di atas 20 juta juga sekarang. Iya Reflection ya. Itu nah itu gue pernah jual di salah satu ya orang tertinggi lah. Orang tertinggi di Pulau Dewata, dia carinya 3 botol. Jadi gue ambil dari Jakarta, gue bawa ke sini. Yoi. Sedap bro itu, tapi gue bilang Pak ini diminum ngapa enggak? Ya diminum. Gue bilang diminum. Gila lu orang-orang Bali. Dibilangnya pandemi tapi beli minuman kuat. Udah pasti bukan orang biasa lah ya yang beli. Ya petinggi Bali lah adalah nanti. Nanti kita sharing-sharing lah petinggi Bali. Bahaya emang koneksinya Al nih sekarang. Nggak, gue dapet koneksi itu kenalan di Jaan ini. Oke. Semua koneksi gue dapet tuh gue pendekatan sama tamu-tamu dekat di Jaan. Nah terkadang tamu gue juga tuh rata-rata penikmat Macallan. Jujur gue selalu mengarahkan mereka nih Pak Macallan aja, yaudah gue coba. Yang awal yang nggak minum Macallan jadi gue arahin ke Macallan, minumnya Macallan. Jadi mereka terlatih, jadi setiap kerjaan yaudah Al yang biasa, yaudah gue kirim Macallan. Terkadang mereka tuh nyari yang 18. Nah yang 18 sendiri bro, dia cuma ada 1 seri.
Yang 15 ataupun yang 18 juga sebenarnya sama sih. Yang 15 pun juga sama. ada triple cast, ada fine oak, ada seri oak juga. Oh sama. Gitu. Nah yang sekarang ini sering langka tuh katanya 18 ya? 18 peminatnya termasuk yang paling banyak sih saat paling ini. Banyak. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Ya di Asia lah pada umumnya. Jadi makanya kenapa 18 agak sulit ya belakangan Agak dicari. Sulit. Iya kemarin tuh gue sempet dapat orderan dari orang-orang juga. Nyari 5 botol 18. Gue sampai kontak Stephen tuh nggak punya dia bilang. Iya. Bulan apa tuh yang dia kosong? Nah setelah 1 hari kemudian baru datang barangnya. Gue bilang gue udah dapatnya tinggi banget bro. Iya. Gila itu 18 itu. Gue sih pernah minum tuh 18 doang. Yang di atas 10 juta tuh gak pernah minum. Nah kalau untuk sini sendiri berapa harganya? Kalau range harga yang kita lepas ke customer sih sekitar 7 jutaan ya. 7 juta? Nggak dapat ini kan? Jadi, enggak, ini untuk display purpose nah, aja. jadi guys kalau kalian mau beli rare case ini jangan berharap dapat ini. Tapi kemasannya pun dia juga ada soft kayu case-nya gue juga. tahu. Iya, jadi sama kayak lah. Enigma tuh ya? Mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gitu ya? Mirip-mirip gitu. Tapi Enigma kan lebih solid, lagi lebih ya. solid lagi ya. Ini berapa takarannya berapa liter? 700 mili. 700 mili? Iya. Wah gila guys, 700 mili segede gini guys. Iya. Botolnya keren, bisa kalian buat pajangan juga. Tapi kalau begini mah diminum enak kayaknya. Yoi. Jangan guys, mahal. Kita sambil minumnya yang 18 aja lah. Dan sekarang sih menariknya juga bahkan botol kosongnya tuh iya bener. Dijualnya sampai ada auctionnya ya. Iya bener. Terutama yang udah 25 tahun ke atas yang bener. Reflection. Iya. Itu kalau dilihat botol kosongnya mahal. bisa sampai jutaan. Sampai gue lihat tuh ada di e-commerce tuh jual botolnya dong tuh sampai 1,5 juta loh. Iya. Yang Reflexio sama yang Polio. Padahal kayaknya biasa aja. Nah kalau untuk Macallan Presiden, lu pernah megang nggak? Megang pernah, cuma kalau nyobain gue jujur belum pernah. Itu kenapa dia lu tau gak kira-kira kenapa namanya presiden? Apa memang untuk khusus diperuntukkan presiden atau memang nama aja? Iya, jadi dari seriesnya sendiri sih. Jadi kalau untuk di Macallan ini kan seriesnya ada banyak ya. Tapi kalau untuk penamaan sendiri ya tentu semua ada story-nya, ada story semua. ada Baik, filosofi. termasuk yang series dari nomor 1 sampai nomor 6 kan juga mungkin dari urutannya aja nih. Padahal ya setiap series ada maknanya. Kayak yang number 1 misalkan kenapa paling mahal ya karena pertama itu yang paling pertama keluar. Yang series betul. Edition. Kemudian dia juga dipilih dari 3 ukuran barel yang berbeda. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada kolaborasi sama expert di bidang kulineri. Gitu. Kemudian yang ketiga itu sama Perfume Master. Ya, yang keempat itu untuk peringatan bukanya distillery barunya Macallan. Gitu. Kemudian yang kelima itu ada kolaborasi sama ini Pantone Color Institute. Jadi ini menarik juga ya. Sekarang kalau di luar gila ya. Color Institute men. Iya, Color Institute. Ada institusi yang cuma ngurusin tentang warna doang. Iya, jadi entah studi tentang bukan cuma dari segi art tapi juga secara psikologis segala macam ada studinya. Benar-benar diurusin banget, di studi banget. Kemudian yang number 6 tuh kolaborasinya ini menarik sih karena sama perusahaan pancing men. Sama perusahaan pancing? Iya makanya warnanya agak biru kan karena laut-laut gitu lah. Jadi ya every part of the bottle tells the story sih sebenarnya. Wah gila keren. Macallan ini ternyata banyak story-nya guys. Dia nggak hanya nyiptain minuman asal-asal doang. Istilahnya mereka pasti ada story dan filosofinya masing-masing. Betul. Nah kayak gini aja pasti dia akan ada filosofinya guys. Tapi kita membahas ini kayaknya ribet nih. Yang penting ini punya. Nah Pak Bro, kira-kira untuk Macallan sendiri nih di Bali itu kenceng gak sih penikmatnya? Kalau untuk di Indonesia sendiri, Macallan pasar utamanya ada di Jakarta. Di Jakarta paling gede? Ada di Jakarta, betul. Di Jakarta, kemudian Surabaya. Baru di kota ketiga itu ada di Bali. Dan sekarang Semarang juga lagi meningkat juga. Tapi dari 2 tahun terakhir, grafik konsumsi Macallan di Bali dan kalau di PNI sendiri whisky secara umum memang demand-nya naik kalau untuk di Bali. Lagi naik ya. Betul. Mungkin karena juga situasi pandemi ini di mana lebih banyak marketnya adalah Indonesia. Orang Indonesia paling suka minum whisky sih. Kebanyakan makanya jadi yang ngaruh di situ. Kalau sebelumnya sebelum pandemi ya memang di Bali yang paling utama kan white spirit. Gin, kemudian white rum, vodka.
Nah sekarang dengan situasi seperti ini ternyata ada yang bergeser juga dari demand market, yaitu whisky ternyata percentage-nya naik untuk market share-nya. Ya, betul. Berarti dia tetap istilahnya ada kenaikan lah walaupun pandemi ya. Iya betul. Ya harus kita akui emang pandemi ini kan sulit juga ya situasinya. Tapi di luar situasi yang sulit ini juga ada peluang baru yang tercipta juga. Peluang yang baru. Terkadang juga pandemi ini orang bilang, wah gue nggak punya duit, tapi tetap bisa beli minuman. Walaupun harganya seberapa akan mereka beli, ya udah beli aja. Faktanya masih ada orang yang mampu, men. Masih ada yang mampu. Iya. Itu terkadang gue tuh kadang nonton berita tuh bingung, wah gue gini teriak. Tapi dia bisa beli McLaren. Iya, ya dan bukan berarti juga mereka nggak empati dengan situasi sekarang juga kan. Iya. Dan orang seperti itu juga banyak yang tetap mengkonsumsi Macallan, tapi juga mereka juga tetap ada charity-nya segala macam. Karena sebenarnya Edrington sendiri, Macallan kan under Edrington. Yeah. Edrington sendiri mungkin kalau di Indonesia tepatnya bisa dibilang yayasan ya. Yayasan. Ya karena sebetulnya awalnya juga salah satu tujuannya didirikan Edrington salah satunya untuk charity activities. Gitu. Makanya dari beberapa brand Macallan sendiri, salah satunya Macallan, kemudian dari brandnya Edrington selain Macallan ada salah satu contohnya Snow Leopard nih. Snow Leopard. Snow Leopard vodka juga menarik juga tuh, karena dia juga mengalokasikan profitnya dia juga untuk charity, tapi bukan untuk kegiatan amal segala macam, dia untuk konservasi si macan tutul salju ini juga. Betul. Iya. Nah bro, balik lagi beberapa bulan nggak sih, berapa sebelum pandemi ini yang level-levelan ini, ada tamu yang datang ke Jaan, dia marah-marah. Pak kenapa marah-marah? Bapak kan baru datang, saya beli Macallan di sana palsu. Oh gue bilang Pak, kalau kita sih saya nggak berani garansi, tapi saya cuman punya tuh sedikit botolnya, kalau Bapak mau lihat dulu botolnya. Oh diteliti sama dia kiri. Nah itu cara membedakan Macallan palsu dengan asli itu gimana bro? Yang paling pertama banget nih, kalau gue saranin buat siapapun yang mau minum imported spirits, itu beli dari sumber yang terpercaya. Betul, satu. Iya, satu. Kemudian kalau untuk secara kemasan sendiri, yang pasti dari kemasan terutama biasanya di bagian lid itu selalu ada bagian yang paling kelihatan lah bedanya. Itu ya mungkin kalau kita udah terbiasa ngeliat sih kita tahu. Gitu. Kemudian juga ada kode juga di labelnya sih. Ada kodenya ya, kode gue kadang gue bingung. Nah, kadang kan ada yang Macallan 12 tuh kadang dia nggak pakai plastik tapi ada segel barcode. Itu fungsinya apa? Apa juga itu sebagai penanda bahwa dia asli? Kalau barcode di sini sih enggak sih ya harusnya. Lebih kalau yang di lid itu sekarang kalau untuk Macallan kemasan baru, ketika dia dibuka, dia nggak akan bisa ditutup lagi seperti semula. Nggak akan bisa rapat. Iya, kalau untuk yang kemasan baru sekarang ya. Jadi akan kelihatan banget sih bedanya. Tapi kalau rasa gimana beda ini? Misalnya udah memang benar-benar rapi nih dikemas sama tukang ngoplos nih untuk rasa. Pasti beda sih lah. Pasti beda ya. Pasti beda men. Dan pertama dari segi flavor profile pasti akan berbeda. Pasti berbeda. Dan yang paling utama sih buat gua ketika lu beli minuman yang let's say harganya nggak wajar lah. Ya betul. Satu resikonya ya lu akan dapat kualitas yang berbeda. Ya. Dan kedua pun resiko untuk kesehatan lu men. Pasti. Ketika lu minum minuman yang asal, lu nggak tahu itu alkoholnya dari mana. Iya benar. Apa itu memang edible etanol atau jangan-jangan bahayanya lagi kalau ternyata metanol. Metanol. Ya karena alkohol ada dua kan, ada etanol ada metanol. Ada metanol, kebanyakan metanol yang bahaya. Yang bahaya berarti itu bisa sampai kebutaan, bahkan bisa sampai meninggal kan. Iya benar-benar. Nah beberapa belakangan kemarin kan memang ada nih, gue lihat ada sih memang beberapa yang ketangkep sama pihak kepolisian. Betul. Itu yang Macallan palsu ya guys. Tapi itu sekarang peredaran udah nggak ada, rata-rata yang udah ketangkep mereka udah nggak akan produksi, kan ketangkep. Nah masih ada nggak sih kira-kira yang palsu di luaran? Ya kalau boleh jujur di luaran kita masih ngeliat sih. Masih ada? Masih ngeliat, kadang ada yang masih beredar gitu. Makanya balik lagi kalau lu beli produk apapun lah ya, bukan cuma minuman, ya lu harus beli dari sumber yang terpercaya ataupun dari store yang terpercaya ya. Salah satunya Jaan inilah ya. Jadi kalau lu beli minuman ya lu jangan beli di sembarang orang. Ya. Paling enggak kalau apalagi lu beli ke orang yang lu bahkan nggak tahu kayak sekarang orang bisa jualan di Instagram sembarangan banyak kan. Banget. Kalau gue saranin ya ke
tempat yang proper lah, ke Benar-benar, store, ya. official battle store, Ya, ataupun battle ke bar ataupun klub yang memang udah proper gitu. Makanya gue kadang tuh berpikir McLaren ini kan termasuk barang yang mahal nih, premium. Tapi kenapa ada yang ngemalsuin gitu loh ya? Iya, balik lagi ya, ketika ada demand pasti orang akan berusaha menciptakan Tandingannya, Iya. harga di bawah. Iya. Nah kalau untuk harga sendiri di McLaren ini yang paling murah itu, katakan murah lah ya untuk kita-kita ya. Yang paling murah di harga berapa? Kalau untuk yang di McLaren entry levelnya itu yang di 12 tahun lah ya. 12 tahun. 12 tahun. Biasanya kalau di outlets ya di sekitar mulai dari 3 jutaan lah jualnya Ya, kalau di outlet ya. benar di biasanya. outlet. Sekitar 3 jutaan. Kalau di misalnya nih ada penonton yang pengen beli ke kalian langsung ke lu bro, itu berapa harganya? Kalau ke gue langsung gue nggak jual ke perorangan sih. Ke perorangan. Dari company kami sebagai distributor itu kita jualnya ke battle shop, bar, restoran, klub gitu. Jadi kita lebih ke bisnis to bisnis, kita nggak jual langsung ke orang end ya. user. Aduh. Betul. Jadi guys, kalian harus ingat yang namanya minuman itu pasti harganya akan berbeda-beda. Harga distributor sama harga bottle shop sama harga di outlet itu pasti akan berbeda. Jangan kalian samakan, wah kemarin mentang-mentang dia punya kenalan, kalian punya kenalan orang supplier beli lebih murah, tiba-tiba kalian di outlet udah gue tahu tuh harganya segini, nggak bisa begitu. Iya. Permainannya kita harus ngertiin orang juga, ada pajak, ada servis, ada segala macam. Betul. Terkadang kan orang tuh, gue kemarin beli di villa gue minum sekian, kok di sini mahal banget. Nah itu terkadang terjadi. Iya, ya mungkin itu juga bagian dari tugas kita buat mengeducate market ya, Iya. bahwa ya kita sebagai warga negara yang baik kan juga harus taat pajak kan. Betul. Nah, dan ketika kita beli minuman beralkohol, Ya. itu kan ada cukainya, ada Ya. pajaknya juga. Nah, pajak di battle shop, pajak di independent restoran, independent bar dan di hotel itu juga beda-beda Pasti juga kan. beda-beda. Maka itu juga akan mempengaruhi harga jual juga pastinya. Bro, kita minum dulu bro. Oke. Sebetulnya tadi sih gue pengen minum, cuman barnya udah tutup. Aduh, Jam sayang 9 banget. Iyalah, tapi kita harus taatin Iya, anjuran benar. pemerintah lah ya. Harus. Mudah-mudahan lah ya bulan ini terakhir PPKM kelar. Mudah-mudahan. Ini level PPKM ini kayak level makan mie. Level 1, level 2, level 3, level 4. Bisa diatur kadar pedesnya ya. Iya bisa diatur ini. Yoi. Nah bro, ini balik lagi tentang McLaren nih. Kenapa sih namanya McLaren? Kenapa namanya McLaren? Ya jadi Apakah dari penciptanya tuh orang McLaren? Apakah dari bosnya, pusatnya saya tuh namanya McLaren? Kan biasanya begitu nih. Iya, namanya, iya, misal gue nama Al nih, aku keluarin aja whisky namanya Al gitu. ya. Kira-kira betul. kenapa ini? Jadi kalau dari McLaren ini sejarahnya panjang sih, dari abad ke-17 kan. Abad ke-17, Iya. lumayan. Jadi McLaren ini sendiri ya memang nama distillery-nya itu kan. Oh nama distillery-nya McLaren. Jadi kalau dari dulu kalau dilihat botolnya McLaren nih sampai sekarang nih distillery pertamanya McLaren nih. Oh yang kayak ini lambang ini ya? Iya. Nih guys, kalau kalian lihat, ini ada lambang. Ini lambangnya McLaren. Mantap loh. Berat loh ya botolnya ya. Yoi. Ini juga kenapa kalau buat gue pribadi setiap minuman balik lagi ya, setiap minuman tuh ada ceritanya. Dan ini salah satu cerita yang gue suka dari McLaren adalah mereka ada 6 pillars of McLaren kalau mereka bilang ya. Salah satunya adalah spiritual house, di mana spiritual house-nya. ini adalah bangunan yang dari dulu abad ke-17 dipakai sebagai distillery-nya Sampai McLaren. sekarang? Sampai sekarang masih ada, tapi sekarang sudah dialihfungsikan. Oh sudah dialihfungsikan, tapi sampai sekarang masih ada. Masih berdiri kokoh lah ya. Masih berdiri kokoh dan kita kan setiap tahun ketika nggak pandemi ya, PNI itu selalu ngirim perwakilan Indonesia untuk datang ke sana juga. Gila lu enak lo kerja di PNI. Jadi siapa yang mau kerja? Bukan dari PNI aja, termasuk dari dari klien-klien peminum McLaren. Oh berarti dari outlet juga ada? Outlet juga ada juga. Oh gitu biasanya. Nah salah satu turnya itu ya ke Easter Elcis nama bangunannya ini. Easter Elcis. Iya, spiritual house-nya McLaren ini. Berarti kalian tuh udah memang secara ofisial ya megang McLaren di Bali? Iya, betul. PNI sebagai importer official untuk produk-produk Edrington dan untuk di Bali sendiri kantor perwakilannya ada di Pansaniaga Bali atau PNB. Dari PNB. Jadi guys jangan ragu buat nanti cari di Instagramnya. PNB ada Instagram ya? Ada Pansaniaga Bali. Pansaniaga Bali, kalian follow Instagramnya dia. Ya. Kalian nanti mau tanya tentang minuman, sebut aja nama Bapak Elpa. Saya mau belajar sama Bapak Elpa. Pasti dia akan nongol. Sharing lah ya, mungkin buat belajar lah ya. Nah makanya cerita gua hadirin podcast ini karena gua tuh pengen ngasih tahu orang-orang, walaupun viewers gua tuh nggak terlalu banyak, Jaan ini nggak terlalu banyak, tapi kan setidaknya kan orang tahu.
oh Macallan tuh begini nih, ada sejarahnya, ada filosofinya, cara minumnya seperti apa, dan pengemasannya seperti apa, harganya berapa, jadi orang tahu. Nah untuk Macallan sendiri pernah nggak sih disajikan dalam bentuk koktail? Iya. Pernah? Iya, pernah lah pasti. Tapi rasanya? Kalau menurut gue pribadi setiap koktail itu harus nggak boleh menghilangkan ciri khas dari ingredients yang dipakai, termasuk si spiritnya ini sendiri. Dan Macallan sendiri ini kan juga secara spiritnya itu sendiri sudah memiliki kompleksiti yang udah oke banget lah buat diminum bahkan straight gitu. Jadi ketika dibikin koktail ya gue lebih saranin untuk ke classic cocktail sih. Classic cocktail ya. Ya jadi entah mau dibikin Macallan Old Fashion kah itu. Jadi guys untuk Macallan ini bisa dibikin koktail ya, classic cocktail arahan dari bapak kita satu ini. Lebih baik ke kalau gue pribadi sih gue arahin ke classic cocktail. Karena dengan begitu karakter si Macallannya ini tetap ada. Tetap ada, nggak akan hilang ya. Nggak akan hilang dibandingin kalau lu bikin yang terlalu banyak ingredients sampai terlalu nutupin karakternya ya sayang lu bisa pakai whisky yang lain. Ngapain lu harus pakai barang semahal Macallan buat bikin koktail yang lu bisa bikin dengan whisky yang lebih affordable gitu sih. Oke, jadi guys itu edukasinya guys. Nanti kalian baca-baca, nonton di YouTube channelnya gua. Wah, yoi. Ini bukan channel YouTube gua sih, ini sebenarnya channel YouTube-nya Jaan Podcast with Jaan. Oh ini ada di YouTube aja atau akan ada di Spotify juga nih? Enggak ada dong. Ya kenapa enggak men? Ya, siapa tahu ya kan? YouTube. Ini kita lagi merambah YouTube. Karena kemarin tuh terus terang Jaan tuh punya TikTok. TikToknya tuh nggak begitu jalan sih. Cuman ya udah aku coba di podcast. Makanya kita panggilin teman-teman yang gua rasa memang punya kredibilitas oke buat menjelaskan suatu minuman. Kan gue sendiri nggak tahu apa-apa nih, gue cuma tanya jawab kayak gitu aja. Pelajaran juga buat gue. Jadi teman-teman yang di rumah nonton video ini bukan ngajarin kalian buat mabuk, tapi ngajarin kalian edukasi cara minum yang benar, cara cari barang yang benar, cara mengolah minuman yang benar ya. Jadi ingat itu bukan hanya mabuk segala, bukan. Kita tuh minum tuh ada fashionnya, benar nggak? Betul. Minum itu nggak hanya sekedar minum doang, kita harus ngerti cara minumnya gimana. Karena kita menghargai orang-orang yang buat minuman ini sendiri, terutama Macallan. Kalian tahu tadi berapa ratus tahun sampai 100 tahun lebih ya? 106 tahun paling enggak 106 tahun lo paling enggak, gila lo guys. Kalau kita minumnya sembarang kayak orang-orang tuh kebanyakan minum dorok dari botol doang. Itu nggak nikmatin banget kayaknya ya. Lo kesel nggak sih saat lo ngeliat orang minum Macallan nggak pakai begitu langsung dari botol? Ya kalau gue pribadi sih balik lagi ya, emang preference orang beda-beda. Kadang emang ada orang yang mau ngelakuin itu juga. Balik lagi alkohol ini kan lifestyle dan lifestyle setiap orang beda-beda. Ya lu mau makan juga ada orang yang suka makan kakinya ditaruh di atas, ada yang suka yang pakai manner banget. Ya tergantung situasinya aja kan. Kalau menurut gue sih best way to enjoy Macallan ya dengan sip by sip lah. Iya. Dikit demi sedikit, nggak langsung ditenggak gitu ya. Iya. Ya kalau gue sih seneng-seneng aja men. Makanya company gue kan untung banyak juga kalau banyak orang yang minum begitu. Gue juga untung banyak sebenarnya. Lo juga gitu kan. Jadi cepat habis minumannya. Nah di perusahaan lo sendiri selain Macallan lo buat minuman apa lagi yang premium? Kalau untuk di Edrington gitu gue dari principal by principal dulu ya. Kalau Macallan principalnya ada Edrington. Namanya Edrington principalnya, dia ada Snow Leopard Vodka. Snow Leopard Vodka, kemudian ada Brugal Rum, ada Katishak Blended Scotch, dan yang lagi baru banget nih adiknya Macallan itu ada Naked Grouse. Adiknya Macallan itu Naked Grouse, yoi. Jadi Naked Grouse ini blended malt. Dia blended antara Macallan, Glenroots sama Highland Park. Oh gitu. Ini jadi kurang lebih kalau bisa gua rangkum, ini versi Macallan yang lebih anak muda sih. Oh benar. Jadi Macallan sih marketnya rata-rata emang udah mature kan. Iya, dari data kita seperti itu. Iya. Kalau untuk Naked Grouse nih versi lebih anak mudanya. Lebih ke anak mudanya ya. Betul sih. Tapi kemasannya kayaknya lucu juga ya, kayak gue liat Naked Grouse, kita bicara Naked Grouse dulu sedikit aja bicara. Itu ada gambar burungnya ya. Betul, yang saat ini gambar burung ya. Burung Grouse. Burung Grouse nama burungnya. Makanya dia Naked Grouse ya. Iya, jadi nantinya di kemasan yang baru itu embossnya itu akan berubah, bukan jadi burung lagi tapi gambar barel. Oh, barel kayak gitu. Yoi. Guys. Jadi namanya Naked Malt. Itu ada juga di PT-nya lu ya? Ada. Itu juga. Secara official juga? Secara official. Oke, guys, jangan lupa tetap kalian harus cari Instagramnya dia,
bicara sama dia tuh enak banget nih Macallan, Naked Grouse yang terbaru. Ini Naked Grouse ini ternyata adiknya Macallan ya. Adiknya Macallan. Orang bilangnya adiknya Macallan ya. Adiknya Macallan ya. Untuk peminum yang ya anak-anak muda lah. Kalau di teman-teman yang udah biasa minum ini sih bilangnya sekarang bukan Naked Grouse sih. Apa sih? Naked gitu doang bisa. Naked doang ya? Naked atau Naked Malt. Karena blended malt. Keren. Jangan udah ada barangnya. Udah ada banget. Thank you loh Jan, banyak support kita juga. Sama-sama loh, tapi ya pelan-pelan ya bro. Untuk pandemi kita harus pelan-pelan banget. Iya men. Nggak bisa ngegas, kayak dulu tuh kita tuh ngegas dulu. Kalau dulu kan kita ngegas pokoknya per botol aja. Sekarang tuh udah kita tiap dikit-dikit aja tiap. Ini gue lagi ngundang-undangin orang juga buat podcast ini. Siapa tahu, lu punya rekomendasi gak sih teman-teman nanti buat kita ngobrol lagi? Ada banyak banget lah ya kalau mau ngomongin tentang lifestyle ataupun tentang minuman. Menurut gue di Bali ada banyak narasumber yang bisa lo ajak kolaps di sini juga. Termasuk juga di Indonesia juga kan banyak juga kan sekarang orang-orang yang berprestasi di bidang industri minuman ataupun bar ya. Banyak banget sih. Banyak banget. Tapi buat teman-teman di rumah jangan kalian berpikir saya ngundang Bapak ini saya membayar. Jujur saya itu tidak membayar guys. Cuman saya promoin mereka, kita kasih Instagramnya buat dasar sharing aja. Silaturahmi lah yang paling penting ya. Paling penting karena udah lama banget nggak ketemu semenjak di rumah makan. Seneng banget kan gue lihat lu sehat ternyata gini. Terima kasih. Ngobrol ya, kita udah jaga jarak aman lah ya. Jaga jarak aman guys, jangan dibilang ini nggak protokol. Kita tuh protokol loh di sini, pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer. Benar nggak Pak? Harus itu. Jangan lupa. Kita tetap taat pada protokol kesehatan. Balik lagi ke Macallan. Macallan ini apa ya gue mau nanya lagi? Lupa gue dari tadi tuh. Apa tuh? Seru sih sebenarnya Macallan ini. Tadi belum kejawab semua sih. Belum kejawab semua jadi ya? di company gue ada bawa apa aja. Iya bawa apa aja itu aja. Dari selain Edrington, gue ada Brown Forman juga. Brown Forman ini ada Jack Daniels. Wah. Kemudian Herradura Tequila, Premium Tequila. Kemudian ada El Jimador. Herradura dan El Jimador nih keduanya 100% dari Blue Agave. Ya Blue Agave. Jadi pure agave tequila, bukan mixto. Tapi untuk yang entry levelnya kita ada Pepe Lopez juga, mixto tequilanya. Kemudian ada Glengarry untuk yang dari Brown Forman, ada Finlandia Vodka. Oh ada Finlandia Vodka juga. Finlandia Vodka, betul ada Chambord. Oh ada Chambord. Chambord baik yang liquor ataupun yang vodka. Itu udah lama dipegang di... Udah lama ya. Udah lama. Kemudian selain Brown Forman ada Bim Santori. Oh Bim Santori mungkin orang udah tahu Jim Beam, Japanese whiskey. Kayak Kakubin, Hibiki Yamazaki. Orang kemudian ada Gonzales Baez. Kebanyakan portofolionya adalah gin. Mam Gin, London No. 1. Kemudian ada Tio Pepe juga. Kemudian gue ada beberapa butik gin juga yang company kita bawa. Ada Thomas Dakin. Ini unik banget sih gue karena gue juga suka banget sama gin. Salah satu yang paling banyak gue minum. Thomas Dakin ini dari Manchester men. Yoi. Dan Manchester banget lah kalau lo lihat Thomas Dakin ginnya tuh Manchester banget. Baik dari tampilan ataupun karakternya. Kemudian ada Blooms Gin, ada juga Opir. Kalau Opir nih Oriental Spice banget sih. Jadi karakternya kuat banget lah. Tapi lu ada bawa wine juga? Wine ada juga. Ada. Wine-nya apa aja? Wine dari Old World, gua ada Bah dari Spain yang demandnya paling tinggi saat ini di Bali. Kemudian kita juga akan ada beberapa wine baru lagi dari Italia dan Prancis. Karena wine Prancis kita sebelumnya juga udah habis. Saat ini stoknya dan ya tahu sendiri lah sekarang hubungan dagangan dengan Prancis kan lagi nggak begitu bagus juga kan. Jadi lumayan sulit buat ngedatengin barang dari Prancis lagi. Kemudian kalau untuk yang New World, gua ada Penfolds dari Bean Series dan juga Rosen Retreat. Yoi. Kemudian ada Barefoot dari California. Oh, iya tahu. Iya, kemudian ada Carlo Rossi. Yoi, Carlo Rossi kalau untuk sekarang ini yang volumenya itu gede banget karena untuk karakter orang Indonesia sih cukup mudah diterima ya, terutama untuk orang-orang yang baru mulai belajar minum wine. Iya, betul. Belajar minum proper import wine. Iya. Itu untuk pertama yang minum boleh lah ya. Iya. Masuk banget untuk masih fruity, kompleksitinya nggak seperti wine-wine dari Perancis ataupun dari Italia lah ya. Jadi kalau untuk buat sambil belajar wine oke lah ya. Iya, bisa lah ya. Good to start lah. Iya.
Bro, kalau Macallan sendiri itu dia ngeluarin merchandise nggak sih? Kayak misalnya dia ngeluarin gelas, ngeluarin barang-barangnya, merchandise-nya dia ngeluarin nggak sih? Kalau dibilang ngeluarin, iya ngeluarin, cuma occasionally ya. Jadi nggak selalu dengan pembelian Macallan kemudian dapat merchandise. Biasanya ketika event-event tertentu, misalkan ada anniversary ataupun ketika ada, biasanya yang banyak itu di duty free sebetulnya. Duty free lebih banyak, benar-benar. Jadi kalau semua brand alkohol sih, kebanyakan kalau lu mau nyari merchandise itu di duty free. Duty free pasti ada. Duty free biasanya paling banyak tuh di situ. Selain di Battle Shop yang ada juga biasanya ada gitu. Cuma kalau untuk Macallan sendiri merchandise enggak begitu, tidak terlalu banyak karena balik lagi Macallan tuh berusaha menjaga eksklusivitinya juga. Jadi dengan tanpa merchandise pun orang masih nyari juga kan anyway. Iya benar gitu. Pasti. Karena kalau lu minum Macallan ya lu nggak bukan buat nyari merchandise ya, ketika lu dilihat orang di meja lu ada Macallan ya itu ngomongin banyak hal tentang diri lu. Iya pasti. Gitu. Nah untuk Macallan sendiri dia kepikir nggak sih dari lu sendiri, dari perusahaan lu sendiri untuk ngadain exhibition khusus Macallan, jadi menampilkan Macallan yang nggak pernah orang tahu gitu? Ya pasti ada sih, sebetulnya udah pernah dilakuin juga. Untuk di company gue sebelumnya ada party yang cukup besar juga kita buat 2 tahun lalu ya sebelum pandemi. Itu kalau ingat lu mungkin datang juga ya di Tropicola. Waktu itu kan ramai banget tuh, itu 4.000 orang waktu itu datang men, gila dalam satu hari. Kita bikin semua orang, semua klien kita invite untuk coba wine dan spirit kita. Free flow all night long men, sampai party abis di atas kan di rooftop. Gua itu nggak sanggup. Men. Ya, seru. Door price-nya juga banyak banget kan waktu itu. Tapi kapan ya bisa kayak gitu lah Bu? Mudah-mudahan men ketika situasi lebih bagus lah ya. Yang jelas ketika kita udah boleh ngumpul lagi seperti itu ya. Sekarang kita kayaknya buat ngumpulin orang kayak gitu lagi kan belum boleh ya. Iya. Jadi ya pasti ada. Tapi pun sebelum ada acara itu kita juga masih tetap ngadain beberapa event kolaborasi juga. Kalau untuk Macallan sendiri kemarin sempat ngadain beberapa event bareng Rolls Royce. Oh iya. Di kalau nggak salah di salah satu hotel ya? Betul. Salah satu hotel gue pernah lihat tuh. Kemudian kemarin juga sama Dior. Brand fashion juga. Tuh. Ya masih tetap kita lakukan seperti itu juga, dan untuk di Bali sendiri saat ini kita lebih banyak kolaborasi sama chef ya. Sama chef ya. Jadi sekarang minum wine sambil makan itu tren yang dari dulu sampai sekarang tetap ada. Tapi juga ada tren baru juga yang ternyata makan pairingnya sama whisky. Ya, benar-benar. Nah, gue sendiri pernah nyobain Macallan 12 itu waktu nyigar. Jadi sigar itu gue lumurin sama Macallan 12. Itu gue diemin sekitar 10 menit. Gue bakar dulu yang belum sama balurin. Gue sedot sigarnya. Terus gue sedot yang udah pakai Macallannya itu. Rasanya lebih enak. Yang pakai di Macallan itu ternyata gila lo, spektakuler lo. Gue kaget loh. Duh, kok beda rasanya, lebih enak. Gue cari ternyata ya emang bener nih. Sigar itu cocoknya sama Scott ini apa tuh yang Macallan. Kalau yang lain tuh katanya nggak cocok karena cocok ke Macallan. Gitu ya? Iya, baru gue belajar. Oh iya, jadi gue pokoknya kalau ada orang ngasih, gue sih nggak beli sigar. Orang ngasih gue simpen, ada Macallan sisa sedikit, gue ambil, gue kosok-kosok aja, gue diemin. Jadi salah satu. Besoknya baru gue sedot. Itu enak banget, gila. Lu cobain deh. Asik banget men. Asik banget itu, gila. Tapi salah satu hal yang paling common untuk pairing sigar adalah salah satunya dengan single malt ataupun rum sih. Iya benar. Biasanya sih yang lazim itu ya whisky, terutama single malt ataupun rum. Yes. Tapi lu harus coba itu bro, benar-benar enak. Gila. Lu harus coba sih itu. Enak banget. Dia kalau sigar biasa tuh dia agak ada pedas-pedasnya ya. Nah kalau udah kita kasih Macallan itu ada, cuman nggak terlalu banyak. Di mulut itu nggak terlalu pahit. Gua harus coba sih. Tanya men rekomendasinya men. Ih gila, itu cobain deh. Kalau lo ada sigar, nggak usah sigar yang mahal-mahal. Yang ya standar lah, harga 100-200 ribu lo beli. Kasih Macallan, diemin 10 menit. Wah dibakar tuh. Nikmat, apalagi campur Macallan. Minum Macallan, aduh sedap bro pokoknya. Gue sih jujur semenjak gue di dunia malam, gue jadi tahu minuman, jadi tahu Macallan tuh ya karena itu, karena kenikmatan Macallan tuh gue memang recommended buat teman-teman gue, tamu-tamu gue yang memang orang-orang expert. Kadang mereka tuh minum yang lain, gue bilang Pak
mau cobain Macallan nggak? Gue bilang. Coba deh, tapi biasanya minum ini. Coba aja Pak, gue kasih Sloky. Macallan. Wah akhirnya mereka setiap datang Macallan aja. Woi. Jadi enak banget. Makanya itu gue punya, kadang ada tamu dari luar. Gue cariin Macallan dong. Ya udah gue cariin. Kadang gue cari di PNB. Kalau nggak ada yang Macallan mahal-mahal gue cari ke Jakarta. Iya. Itu pun shippingnya gila-gilaan. Karena mintanya 1 hari harus sampai. Gila ya, harus pakai shipping air cargo ya. Iya, gue jual Macallan M itu ke Bali. Itu salahnya orangnya. Gue cerita Macallan M nih. Dia bilang, bro gue pengen cariin gue dong Macallan paling mahal. Gue kan gak tahu Macallan paling mahal awal-awalnya. Gue cari di Google Macallan paling mahal. Keluar Macallan M. Macallan M betul. Gue telepon si Steven. Bos, gue bilang, lu punya gak Macallan M? Gue gak punya itu di Jakarta. Gue cari teman gue di Jakarta. Waktu itu gue sempet telepon almarhum Aditya. Aditya itu almarhum guys, teman kita baik. Dia meninggal dunia karena sakit ya. Ya kita doakan yang terbaik lah buat keluarganya dia. Nah gue sempat telepon beliau, gue bilang, Dit cariin dong Macallan M. Gue gak punya, akhirnya gue cari di e-commerce. E-commerce dapet, dia ngasih nomor handphone, akhirnya by telepon. Telepon, dia buka harga segini. Gila gue bilang, serius ini harganya. Gue tanya lagi Steven, segitu harga. Itu sih murah, dia bilang. Wah murah, gue bilang segitu, gila ya. Macallan M itu setelah gue orderin, gue minta duitnya dulu. Datengin ke Bali, gila kemasannya itu bro. Luar biasa loh. Gila itu Macallan tuh gue pengen nyoba cuman minuman orang 100 juta loh. Gila ratusan juta. Gue cuman taunya Macallan doang yang harga sampai 100 juta. Yang lain gue gak pernah tahu, sumpah gue gak tahu. Gue cuman tahu Macallan, makanya gue tuh cinta banget akan Macallan. Sumpah cinta banget. Mantap. Ini minuman premium yang gue senengin. Yang gak premium tuh ajak lah, yang standar-standar tuh ada. Tapi jujur makanya gue tertarik telepon Stephen, gue bilang pengen ngomongin Macallan dong. Karena gue tuh suka Macallan. Oke. Nah dari tamu-tamu juga gue punya tamu wajarin minum Macallan. Jadi kan gue bilang kalau mau ngambil Macallan ada nih gue punya teman. Kadang gue kasih nomor teleponnya Mbak Ida. Ada kadang gue langsung ke Steven. Gue nggak ingat, bukan nggak ingat. Gue bilang si Elva kan kayaknya dia naked gross nih. Kayak enggak, kan biasanya kan satu perusahaan Meda ngurus-ngurusin ini. Dia ngurusin hanya yang ini. Betul, ternyata betul. Lu juga bisa dong Pati kalau gua mau order atau teman-teman gua mau order. Bisa banget men kalau Jaan mau order ya pasti bisa banget lah kita bantu. Bisa. Oke. Bro, gua terima kasih banget lu udah datang. Sama-sama, udah nyempatin waktu. Ini kita udah malam, kita waktunya istirahat. Tapi gue excited banget men, makanya malam-malam juga gue pasti datang lah kalau kapan-kapan kita ngobrol tentang mixologis ya. Kenapa enggak men? Kita buat edukasi teman-teman yang di rumah buat cara mixologis itu seperti apa. Apa sih arti mixologis? Nanti next video kita akan laksanakan itu dengan Bapak Elva Buana. Gue gak akan lari ke dia aja deh karena dia orangnya oke, pintar, cerdas. Oke guys, jangan lupa nanti di follow Instagramnya Bapak Elva. Nanti kita tag di Instagramnya di bawah sama Instagramnya PT-nya dia. PNB ya? PNB. Lu punya YouTube juga gak sih? Gue gak ada sih. Di PNB gak punya? Di PNB juga gak ada men. Kayak gue harus berpikir ulang. Nanti kita tag aja Instagram sini. Kalian boleh follow, langsung follow aja. Ya terima kasih banyak bro. Thank you bro. Selamat malam, hati-hati di jalan. Selamat malam. Terima kasih banyak. Thank you. Sehat-sehat ya semua. Bye. Bye guys. Thank you bro.